Firman Tuhan hari ke-135 tahun 2024, kitab Yeremia pasal 15 ayat 20, perikopnya Yeremia mengeluh pada Tuhan karena murka Allah kepada Israel yang menentang Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi yang indah ini, yaitu pada hari ke-135 tahun 2024, diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-20 dengan perikop daripada pasal 15. Yeremia mengeluh kepada ayat intinya pada pagi hari ini adalah terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Mengapa Yeremia mengeluh kepada Tuhan dalam perikop pasal yang ke-15? Karena perikop sebelumnya hukum Tuhan ke atas orang Yehuda. Mari kita lihat ke belakang. Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengasihi bangsa ini, sekalipun Musa dan Samuel berdiri untuk memohon balas kasihan bagi mereka. Suruh mereka pergi. Aku tak mau melihat mereka. Wah, ini Tuhan mengatakan seperti itu ya. Walaupun katanya Musa dan Samuel meminta belas kasihan Tuhan, tidak akan diterima. Kemudian Yeremia mengatakan, kalau mereka bertanya kepadamu, kemana mereka harus pergi? Ada dialog antara Tuhan Allah dengan Yeremia. Tuhan mengatakan, yang ditentukan untuk mati karena sakit, biarlah ia mati karena sakit. Yang ditentukan mati dalam peperangan, biarlah ia mati dalam pertempuran. Yang ditentukan untuk mati karena lapar, biarlah ia mati kelaparan. Yang ditentukan untuk ditawan, biarlah ia diangkut sebagai tawanan. Aku Tuhan telah menentukan 4 hukuman yang mengerikan dan terjadi pada mereka. Mereka akan tewas dalam pertempuran. Mayat mereka akan diseret anjing dan dimakan burung dan binatang buas. Kemudian bangsa-bangsa di dunia ini akan ngeri melihatnya. Jadi ini sangat amarah Tuhan, itu sangat menjadi-jadi ya kepada mereka. 4 hukuman diberikan ya. Hukuman yang mengerikan
dan terjadi pada mereka. Apa tadi hukuman pertama itu? Yaitu dikatakan bahwa penyakit, mati karena penyakit wabah. Kemudian mati karena perang. Kemudian mati karena kelaparan. Kemudian rakyatnya ditawan lagi. Nah, jadi dikatakan oleh Tuhan, dari hal itu kulakukan karena perbuatan Manase putra Hizkia di Yerusalem ketika ia menjadi raja Yehuda. Nah, jadi ini sebenarnya mengingat karena dosa-dosa daripada raja Manase, putra daripada Hizkia. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh Manase sehingga begitu kejam Tuhan kepada bangsa Israel? Ya. Manase itu umur 12 tahun dia sudah menjadi raja. Dia menggantikan ayahnya Hizkia. Dan dia berkuasa selama 55 tahun memerintah. Apa dosa Manase? Mari kita lihat. Jadi di kedua halaman rumah ibadah, rumah Tuhan, ya, didirikan mezbah untuk penyembahan dewa-dewa, ya, dan penyembahan bintang-bintang. Awalnya dibuat dan anaknya sampai anaknya dibuat korban persembahan. Coba, anaknya sendiri dibuat menjadi korban persembahan sebagai korban bakaran. Anaknya dibakar, ya, untuk dewa-dewa. Tuhan sangat marah, ya. Nah, kemudian praktek-praktek perdukunan, ya, penyujuman, ilmu gaib, dan meminta petunjuk kepada roh-roh jahat. Ia sangat berdosa kepada Tuhan sehingga membangkitkan kemarahan Tuhan. Inilah karena dosa Manase sehingga Allah sangat benci kepada Israel semua pada waktu itu, ya. Nah, kemudian lambang Dewi Asyera ditaruh dalam rumah Tuhan. Coba, dalam rumah ibadah. Dalam rumah ibadah ditempatkan lambang Dewi Asyera. Padahal kita tahu waktu Tuhan berjanji kepada Daud, Sion, Yerusalem akan kujadikan tempatku selama-lamanya. Dan Raja Salomo membangun rumah ibadah. Tapi kok di dalam rumah ibadah ditempatkan Dewi Asyera, lambang Dewi Asyera? Ini Tuhan sangat marah, ya. Nah, kemudian tempat tinggal Tuhan untuk selamat, dan juga di kota oleh Manase anak Hizkia selama itu membuat Yehuda berdosa. Jadi Yehuda diarahkan semua untuk menyembah berhala. Nah, sehingga berdosa pada Tuhan dengan menyembah berhala tersebut. Nah, kemudian di samping menyembah berhala, Manase juga raja yang sewenang-wenang, membunuh sangat banyak orang yang tak berdosa, ya. Nah, sehingga darah mereka sampai mengalir di mana-mana di Yerusalem. Coba, kalau darah sudah mengalir di mana-mana, itu saking banyaknya orang yang dibunuh. Itu yang dikerjakan oleh Manase. Nah, akibat semua perbuatan itu, ya, maka dalam perikop ini Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Tadi dikatakan oleh Tuhan karena dosa Manase dia marah. Maka dengan setelah dilihat dosa Manase, Yeremia mengeluh.
dengan 4 hukuman Tuhan. Maka dikatakan, hai penduduk Yerusalem, siapa akan mengasihi kamu? Oh, ini Tuhan nih. Kamu telah menolak dan meninggalkan aku, kata Tuhan. Nah ini, kalau waktu lalu, waktu Raja Daud, dikatakan, hai Yerusalem, hai Sion, pujilah Tuhan. Karena Daud selalu memuliakan Tuhan. Dan sekarang terbalik malah dikatakan, hai penduduk Yerusalem, siapa yang akan mengasihi kamu? Kamu telah menolak dan meninggalkan aku. Ini kata Tuhan. Ya. Nah, sehingga dengan semua hukuman itu, Yeremia mengatakan, sungguh sial aku ini. Sampai dikatakan, untuk apa aku dilahirkan ibuku? Sampai menyesali kelahirannya Yeremia. Ya. Karena Yeremia selalu memberitakan firman Tuhan, kebaikan Allah. Tapi dia ya dimusuhi oleh penduduk Yerusalem. Ya, dimusuhi penduduk Yerusalem. Kita masih ingat waktu kemarin Raja Zedekia, karena perintah Allah kepada Yeremia, dia menyampaikan kepada Yeremia, kamu harus tunduk kepada Babel dan rakyatmu tunduk kepada rakyat mereka kalau kau mau hidup, kata Tuhan. Tapi Zedekia, apa-apaan ini, kata Yeremia. Dia menganggap sepele Yeremia, dipenjarakan Yeremia, sehingga benar-benar mereka ditangkap oleh Raja Babel. Anaknya sendiri dibunuh di depan matanya dicongkel. Ya, nah, jadi dengan seruan hukuman itu, sungguh sial aku ini, untuk apa aku dilahirkan, kata Yeremia. Kemudian Yeremia mengatakan sebagai berikut, kalau memang aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Ya. Jadi Yeremia menyampaikan setegas-tegasnya kepada Tuhan, kalau memang aku tidak melakukan tugasku dengan baik dan tidak membela musuh-musuh di depanmu pada waktu mereka mendapat bencana dan susah, biarlah kutukan orang-orang itu benar-benar terjadi. Karena tadi sudah menyesali kelahirannya, sekarang pun dia siap dikutuk sajalah kalau memang saya benar-benar tidak melakukan perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, aku akan mengirim musuh untuk mengangkut kekayaan dan harta umatku sebagai hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di seluruh negeri. Wah, jadi Tuhan mengatakan, aku akan mengirim musuh. Jadi musuh sudah hanya dikirim Tuhan untuk mengangkut ya kekayaan dan harta umatnya ya dari Yerusalem sebagai hukuman atas dosa. Jadi dengan dosa-dosa mereka, Tuhan akan menyuruh orang lain angkut hartanya, angkut kekayaannya. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian di negeri asing yang tidak mereka kenal, kujadikan mereka jadi hamba-hamba musuh mereka. Jadi mereka termasuk juga orang-orangnya diangkut ya, dibawa semua kekayaannya, hartanya, dan mereka bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan mereka jadikan hamba-hambanya. Nah, kemudian datanglah Yeremia. Jadi Yeremia
sebagai penyambung lidah daripada penduduk ya, Yehuda, Yerusalem mengatakan, Tuhan, Engkau mengerti, ingatlah dan tolonglah aku. Inilah kata-kata Yeremia. Tuhan, Engkau mengerti, tolonglah, ingatlah aku. Kemudian Yeremia memohon, ya, balaslah mereka yang mengejar aku dan menindas aku. Jadi, dan ada permohonan Yeremia, balaslah mereka yang mengejar aku dan menindas aku. Memang dia tertindas ya. Jangan biarkan mereka membunuh aku. Jadi jangan biarkan musuh-musuhnya itu atau orang-orang itu tadi yang menindas untuk membunuh Yeremia ya. Ingatlah, karena engkaulah maka aku dihina. Jadi persoalan ini dibalik oleh Yeremia. Karena Tuhanlah, karena engkaulah aku dihina. Ya. Jadi Yeremia bekerja untuk Tuhan. Kalau dia dihina oleh orang lain, dia menyampaikan kembali kepada Tuhan. Makanya ingatlah dan tolonglah. Ya. Tuhan, engkau mengerti katanya. Karena engkaulah aku dihina mereka. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita masih ingat ya perikop perlakuan Raja Zedekia kepada Yeremia. Nah ini diingatkan kembali Yeremia. Jadi mulai dari Raja Zedekia juga sudah dihina, bahkan dia dipenjarakan oleh Raja Zedekia. Nah, kemudian ingatlah, engkau berbicara kepadaku dan aku mendengarkan setiap perkataanmu. Jadi setiap pembicaraan Allah kepada Yeremia, dia selalu menyampaikan kepada raja-raja yang memerintah. Cuman karena raja-raja tersebut tidak menghiraukan seperti Zedekia ya. Sehingga dia dipenjara. Nah, kemudian dikatakan, engkau berbicara kepadaku dan aku mendengarkan setiap perkataanmu. Aku milikmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, perkataan-perkataanmu menyenangkan dan membahagiakan aku. Jadi Yeremia puas sebenarnya dengan pembicaraan atau perintah-perintah Tuhan. Menyenangkan hatinya dan dia sangat bahagia. Aku tidak turut bersenang-senang dengan orang-orang perkumpulan yang berhura-hura. Dia tidak ikut. Kalau ada pesta-pesta pora, hura-hura, dia tidak ikut. Ya. Karena taat kepadamu. Jadi dia tidak mau berhura-hura seperti orang lain karena taat pada Tuhan. Maka aku menyendiri dengan perasaan marah. Jadi Yeremia itu dengan melihat orang-orang yang berhura-hura, yang poya-poya, yang mengambongkan diri, dia menyendiri dengan perasaan marah. Ya. Tapi kemarahannya dia menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan melihat dia dan jangan membalaskan ya kutukan-kutukan orang atau yang menindas dia kepada Yeremia. Nah, kemudian mengapa aku harus terus menderita? Nah, dengan perasaan marah itu Yeremia mengatakan kepada Tuhan, mengapa aku harus terus menderita? Mengapa melakukan parah dan tak sembuh-sembuh?
mengapa lukaku parah dan tak sembuh-sembuh? Nah, jadi dia menganggap sakit dia sudah dianggap luka. Dianggap itu luka dalam dirinya yang parah dan tidak sembuh-sembuh karena bertubi-tubi datang cercahan-cercahan dari rakyat Yehuda. Itu karena rajanya tidak taat kepada Tuhan, sudah menyembah berhala. Ya kalau sudah menyembah berhala memang sudah repot ya, pasti akan salah terus. Apa yang dikatakan Yeremia salah. Ya. Kemudian, apakah engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai kering di musim kemarau? Wah, sampai di situ pernyataan Yeremia ya. Apakah engkau akan mengecewakan aku seperti sungai yang kering di musim kemarau? Kita tahu kalau sungai di musim keringnya semua kelihatan. Nah, kemudian Tuhan bermurah hati dan berhati lembut dan mengatakan kepada Yeremia, Yeremia, jika engkau kembali, aku akan menerimamu. Wah, enak banget ya. Jika engkau kembali, aku akan menerimamu. Engkau akan menjadi hambaku lagi. Jadi ada pengulangan ya. Tadinya memang sudah hambanya, tapi dengan dosa-dosa bangsa itu Yeremia mengeluh sehingga Tuhan mengatakan menerimamu dan engkau akan menjadi hambaku lagi. Jadi engkau memberitakan hal-hal yang benar dan bukan omong kosong, maka engkau boleh menjadi nabiku lagi. Jadi ada semacam statement dari Tuhan ya, dikatakan bahwa jika engkau memberitakan hal-hal yang berguna ya dan bukan omong kosong, maka engkau boleh menjadi nabiku lagi. Jadi Tuhan sudah berjanji, kalau kau mengatakan hal-hal yang berguna dan benar dan bukan omong kosong, akan menjadi nabiku lagi, kata Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan ya, tadinya orang-orang membenci, maka orang-orang akan datang lagi kepadamu dan tak perlu engkau pergi kepada mereka. Jadi tidak perlu dia lagi pergi kepada mereka. Kalau dikutuk akan datang sendiri kepada Yeremia dengan perlakuan yang baik, yang benar, dan bukan omong kosong yang dibicarakan Yeremia dari Tuhan Allah. Maka Tuhan menguatkan hati Yeremia dengan firman hari ini. Itulah, maka firman hari ini menguatkan Yeremia dari latar belakang mengeluh dan ditindas oleh rakyat dan juga karena dosa-dosa raja-raja ya, sehingga dia langsung menyampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan firman pada hari ini, engkau akan kujadikan seperti benteng perunggu terhadap mereka. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan dapat mengalahkan engkau. Wow. Jadi Yeremia itu dijadikan menjadi benteng perunggu ya, yang kuat. Kalaupun mereka memerangi dia, dia tidak akan bisa mengalahkan engkau, kata Tuhan. Aku akan menyertaimu untuk melindungi dan menyelamatkan engkau. Wah, jadi sangat enak firman hari ini ya. Jadi akan menyertai dan melindungi ya, dan menyelamatkan engkau. Nah, kemudian kalau kita lanjutan daripada pasal 15 ayat 21, aku akan melepaskan engkau dari kekuasaan orang-orang jahat yang kejam. Aku Tuhan berbicara. Disimpulkan oleh Tuhan. Ya. Aku akan melepaskan engkau dari kekuasaan orang-orang yang jahat dan kejam.
Termasuk tadi Zedekia itu kejam, dipenjarakan ya. Nah, ada kutukan-kutukan orang kepada Yeremia. Tuhan akan melepaskan dia dari kekuasaan orang-orang yang jahat dan kejam. Inilah perikop hari ini, bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada Yeremia dan bisa memberikan dia yang terbaik dalam hidupnya. Walaupun tadi Yeremia sudah mengatakan menyesali kelahirannya. Nah, kemudian bacaan pagi kita lihat yang tertulis dalam kitab Ibrani ya, kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 12. Nah, ini lanjutan daripada yang ayat kemarin ya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini tetap bagaimana supaya menyenangkan Tuhan. Yeremia tadi sudah menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, sehingga dapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Nah, dalam perikop ini Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 12 yang dikatakan, jangan lupa kepada pemimpin-pemimpin yang menyampaikan pesan Allah kepadamu. Jadi pemimpin yang menyampaikan pesan Allah kepada kita jangan kita lupakan. Kita harus ingat. Nah, kemudian karena Yesus Kristus ya sama dahulu, sama sekarang, dan juga yang akan datang. Jadi pesan Allah yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu pemimpin kita, jangan kita lupakan mereka. Mungkin di sini termasuklah orang tua kita yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Waktu kita sekolah minggu memberikan ayat kitab suci kepada kita, jangan kita lupakan. Inilah pesan daripada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian kemudian menjauhkan ajaran-ajaran sesat ya yang mungkin datang. Hati-hati, kita harus tetap dikuatkan hati Allah. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang ya, kita harus tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, itulah kemarin Roh Kudus penolong kita untuk menjaga kita dari kuasa-kuasa yang tidak baik ya, kuasa-kuasa jahat. Nah, kita punya mezbah untuk persembahan korban kepada Allah. Nah, di atas mezbah darah binatang dipersembahkan sebagai kurban untuk pengampunan dosa. Nah, kita ada tempat ibadah, ada tempat gereja ya untuk menyampaikan korban sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan ada sebagai korban untuk pengampunan dosa dibawa oleh Imam Agung. Jadi waktu itu dibawa oleh Imam Agung ke rumah Maha Suci. Jadi di kemah itu ada rumah Maha Suci. Nah, kemudian Imam Agung ya membawa ke sana ya. Jadi tetapi bagai binatang itu, jadi tapi bangkainya, jadi binatang itu darahnya dipersembahkan di tempat yang Maha Suci. Namun bangkainya binatang itu sendiri dibakar di luar perkemahan. Nah, jadi bangkainya di luar perkemahan, tapi darahnya adalah di dalam. Nah, ini menggambarkan katanya bahwa Yesus juga mati di luar pintu gerbang kota untuk membersihkan umatnya dari dosa dengan darahnya sendiri. Nah, itulah gambaran kurban. Jadi Yesus juga
di pintu gerbang kota, keluar dari kota, bukan di Yerusalem tapi di